lagi di podcast DAKM, Create Your Business, Create Your Own Future. Kembali lagi bersama aku Benedikta Dilawari Promesti, mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Dan di episode kali ini Nilam gak sendirian nih teman-teman, karena Nilam kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu ada Mas Haris dan Mbak Ine. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mas Haris dan Mbak Ine sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada episode kali ini. Mungkin Mas Haris dan Mbak Ine bisa say hello dulu ke sobat yang pernah ada di rumah. Oke, selamat siang semuanya. Halo Sobat Youngpreneur, perkenalkan nama saya Ino Febriantama, alumni dari program studi peternakan angkatan 2020. Silakan Mas Haris. Oke, selamat siang Sobat Youngpreneur. Kenalkan, nama saya Rafi Haris Kurniawan. Saya alumni dari peternakan angkatan 2020 juga. Oke, berarti kita kedatangan bintang tamu yang spesial karena Mas Haris dan Mbak Ine merupakan salah satu kelompok yang sudah memenangkan P2MW Nasional juara 3 budidaya yang pada tahun 2023 di Bali ya Mas. Betul. Ya, keren banget nih. Terus saya mau tanya-tanya nih, kan karena ini kita podcast tentang entrepreneurship, aku mau tanya-tanya dari Mas Haris dan Mbak Ine nih. Gimana sih awal mula kalian terjun ke wirausaha ini? Apakah dulu udah ada passion untuk dunia entrepreneurship atau karena dari program Wibawa dan P2MW ini? Oke, jadi gini Kak. Dulu itu waktu awal kuliah, itu kan waktu itu masih COVID ya. Jadi saya masuk di bulan Agustus 2020 katanya. Itu masih COVID dan waktu itu pembelajaran masih dilakukan secara daring, full daring ya, online semua. Nah di situ saya melihat bahwasanya saya ini kuliah tapi kok cuma di rumah aja gitu. Kemudian terbenak di benak saya tuh saya harus melakukan hal-hal yang memang lebih produktif gitu. Dalam arti kita mempunyai kegiatan yang waktu kita tuh bisa kita maksimalkan lagi gitu, selain kita hanya kuliah secara daring. Nah itu saya nyoba budidaya jamur karena saya memang melihat pasar jamur itu potensinya sangat besar sekali dan permintaannya sangat tinggi, dan saya melihat peluang di situ. Saya nyoba sekitar 200 sampai 400 lot dulu ya, masih kecil banget itu di belakang rumah. Nah setelah itu saya berpikir kalau misalkan saya cuma begini saja itu mungkin berkembangnya susah. Nah alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya selama kuliah menemukan program yang sangat bagus sekali, itu wirausaha mahasiswa Wibawa. Nah itu lebih dikenalnya sebagai Wibawa ya. Wibawa itu kemudian saya sama teman-teman bikin tim, salah satunya dengan Mbak Ina. Itu adalah waktu saya ketemu sama Mbak Ina ya dulu ya di program Wibawa itu, kita satu program, satu project, kemudian kita bikin proposal, bikin semuanya lah sampai kita alhamdulillah lolos program Wibawa. Kita dapat pendanaan kurang lebih waktu itu 7 juta. Kita maksimalkan pendanaan itu benar-benar habis tanpa ijazah. Kita tuangkan uang itu atau pendanaan itu di bisnis jamur itu sampai satu periode selesai sampai kita mau naik itu kita bisa berkembang 2 sampai 3 kali dari modal awal. Nah, dari situ kan kita melihat bahwasanya ternyata bisnisnya juga lumayan gitu. Istilahnya kita profit itu hampir 2-3 kali dari modal awal, walaupun memang membutuhkan waktu yang relatif sedikit lama gitu. Nah mulai dari situ ya kita terus berkembang terus dan sukses sampai sekarang. Oke, kan tadi kalian membuat bisnis dari jamur dari tahun 2022 hingga sustainable sampai sekarang nih. Itu bagaimana Mas ceritanya bisa memulai usaha jamur itu? Oke, jadi untuk awal mulanya itu yang tentunya kalau misalkan kita pengen bisnis itu kan ujung tombaknya itu adalah marketing ya. Nah bagaimana kita bisa menemukan target pasar yang jelas, itu dulu saya bukan asal ngawur gitu Kak. Jadi saya tuh sempat riset ke beberapa pasar, saya cari produk yang sekiranya memiliki potensi yang bagus. Dalam tanda kutip itu produk ini langka, cuman peminatnya banyak. Nah di situ saya melihat bahwasanya jamur, apalagi terkhusus jamur tiram ya. Jamur tiram itu kebutuhannya banyak banget. Karena saya beberapa hari waktu ke pasar itu stoknya sedikit dan sering juga kosong gitu. Jadi banyak customer yang memang menanyakan
sebenarnya jamur ini pada kemana toh, asalnya dari mana toh, kok ketika saya cari itu kan kok nggak ada terus gitu. Nah di situ saya mulai belajar, oh ternyata jamur ini produk yang memang banyak peminatnya, cuman produsennya masih sedikit. Nah itu awal mula terbesit ide kita bikin usaha agriculture yang budidaya jamur ini gitu. Berarti lihat dari target pasar dulu gitu Iya. ya Mas ya. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang P2MW dan Wibawa. Nah, mungkin sobat trainer yang ada di rumah ini masih bertanya-tanya nih. Menurut Mbak Ina dan Mas Haris sendiri, P2MW dan Wibawa itu apa sih perbedaannya, dan tantangan yang dihadapi atau kendala yang dihadapi itu kan pasti berbeda-beda ya. Nah itu bagaimana cerita kalian dalam mengikuti program ini? Oke. Sepengalaman kita setelah mengikuti kedua program tersebut ya, yang paling mencolok ketara perbedaannya itu adalah yang pertama dari lingkupnya sendiri dan juga dari jumlah pendanaannya. Kalau untuk Wibawa sendiri lingkupnya itu kan karena internal UNS, jadi teman-teman saingannya atau tim lainnya itu ya dari internal UNS dan penjuriannya juga dari internal UNS. Dan pendanaannya itu sekitar di bawah 10 juta. Kalau waktu kita dulu dapat sekitar 7 juta. Mungkin kalau yang sekarang teman-teman bisa kulik ya di IG-nya DAP-UNS ini. Nah, terus nanti kalau yang P2MW itu karena lingkupnya nasional, jadi tantangannya itu ya saingannya teman-teman pasti ide-ide keren dari seluruh mahasiswa di Indonesia, dan penjuriannya itu lebih luas lagi karena penjuriannya juga nasional. Nah untuk pendanaannya itu dilakukan sekitar 15 sampai 20 juta. Nah waktu kita itu dapat pendanaan 20 juta. Nah untuk tantangannya sendiri antara P2MB dan juga Wibawa itu mulai dari internal, dari tim, lalu mengatur keuangan juga, gimana cara kita manage keuangan dari 7 juta, 20 juta itu gimana caranya biar kita itu enggak habis begitu aja, tapi gimana caranya biar sampai bisnis kita itu jalan terus. Sustainable terus ya. Iya. Oke. Tadi kan tahu perbedaannya itu lebih ke, kalau Wibawa itu lebih ke lingkup UNS, kalau P2MW ini lebih nasional gitu ya Mbak. Betul. Dan mungkin bisa diceritain nih perjalanan Mas Haris dan Mbak Ina nih mulai dari ikut Wibawa sampai akhirnya bisa memenangkan juara 3 budidaya nasional yang ada di P2MW itu gimana nih ceritanya? Mungkin Mas Haris silakan. Oke, jadi untuk awal mulanya kan kita kan mulai dari program yang kecil dulu ya di lingkungan kampus UNS yang Wibawa itu. Nah dari Wibawa itu kita maksimalkan pendanaannya itu sampai benar-benar habis ya, buat kita bikin kumpul sendiri, karena waktu sebelum adanya pendanaan Wibawa itu usaha ini cuma kecil gitu di belakang rumah, kecil paling cuma 5 meter kali 1 meter atau 2 meter gitu, kecil. Nah setelah itu alhamdulillah waktu kita dapat pendanaan kita bikin kubung baru, jadi kita misah dari lokasi awal, kita memang cari kebun, kita bikin rumah yang memang rumahnya walaupun kecil sederhana cuman masih cocok gitu buat budidaya jamur, mulai dari kelembapan, suhu dan lain-lainnya udah cocok. Nah setelah itu kita coba satu periode jamur itu kurang lebih kan 3-4 bulan. Nah ternyata hasil yang didapat itu 2-3 kali lipat dari modal awal. Nah dari situ kita kan semakin semangat ya Kak ya. Kita semakin semangat, kita berpikir wah kalau misalkan hasilnya seperti ini berarti memang potensinya bagus. Apalagi permintaan pasar juga banyak waktu itu. Kemudian di tahun berikutnya ketika kita udah jalan ke periode kedua itu ada pendanaan P2MB, dan alhamdulillah kita tertarik, kita sama teman-teman tertarik juga ikut P2MB. Nah waktu P2MB ya karena kita emang udah basicnya udah jelas ya, jadi mulai dari marketing, produksi, distribusi kita udah aman ya, karena Wibawa, saya bilangnya Wibawa itu seperti pemanasan dulu, jadi kita di training dulu di Wibawa, kemudian ikut P2MB. Ketika bertahap P2 gitu ya, kalau di P2MB kita kan udah ada produk dan udah jelas, cash flow-nya udah jelas, semuanya udah jelas, kita tinggal jalan aja. Nah di P2MB ini kita dulu lolos di usaha bertumbuh ya, kita dapat pendanaan 20 juta. Dari 20 juta itu kan maksimal, otomatis kan bisa itu ya? maksimal. Kita alhamdulillah bisa maksimal 20
20 juta itu kita masukkan semua di bisnis. Jadi kita istilahnya waktu itu nggak mikir untungnya berapa, yang penting bisnis ini bisa jalan, bisnis ini bisa sustain, dan saya yakin suatu saat ketika kita sekarang merih ya, waktu itu kita merih, kita nggak usah ngambil untung dulu, suatu saat kita pasti bakal nemuin hasilnya gitu. Alhamdulillah setelah P2MB itu satu periode selesai, itu baru ketahuan. Jadi mulai dari uang 20 juta itu bisa kita kembangkan mungkin 2-3 kali lipat, dan kita terus bikin kumbung terus sampai kita punya 2 tempat budidaya, punya 2 berkembang selalu ya, dari Wibawa sampai P2MB sampai sekarang juga ya. Nah, jadi mulai dari itu kita udah mulai menerima hasil istilahnya. Oh, udah kelihatan, misalkan kita buat bagi hasil satu tim itu udah kelihatan, dan nominalnya juga lumayan gitu. Dari situ kita baru bisa merasakan, oh ternyata usaha yang kalau misalkan kita dulu merih, sekarang kita udah berdiri dan udah sustain, kita udah bisa ngambil manfaat dari usaha tersebut yang kita rintis dari kecil dulu itu. Nah, sampai sekarang masih berjalan, dan setiap periode itu hasil yang kita dapatkan itu juga udah maksimal, dan kita udah cukup puas gitu. Wah, mantap banget. Dan ternyata nih teman-teman, Mas Haris dan Mbak ini tuh gak hanya budidaya jamur, menumbuhkan jamur, tapi juga menumbuhkan benih-benih cinta dalam membina rumah tangga. Dan baru aja married beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu ya. Wah, selamat masih pengantin baru nih Mas Haris dan Mbak ini dari program Wibawa dan P2MB ini juga ya. Jadi nggak cuma menumbuhkan benih-benih wirausaha, tapi juga benih-benih cinta. Oke, tadi dari Mas Haris itu ceritanya sebelum besok Wibawa itu sudah terjun di dunia wirausaha. Ya, masih tes dulu. Iya, tes dulu ya. Dan kalau dari Mbak Ina sendiri gimana tuh? Awal mula tertarik ke dunia entrepreneur sampai mengikuti Wibawa dan P2MB ini? Oke, kalau saya beda ya dari Mas Haris tadi. Kalau Mas Haris kan memang dari awal mahasiswa itu dari awal udah tertarik terjun ke dunia bisnis. Iya. Kalau saya benar-benar awal dari mahasiswa itu belum kepikir atau belum terpikir sama sekali buat terjun di dunia bisnis. Baru setelah kita ngobrol-ngobrol, kenal, nah itu ayo bikin proposal yuk, aku punya usaha jamur, kita kembangin lagi atau gimana gitu. Nah akhirnya baru deh benar-benar ngerasain yang awalnya jadi mahasiswa terus menjalankan usaha ya, mulai dari Wibawa dan dari P2MB itu. Jadi benar-benar baru mulai ngerasainnya tuh ya dari kedua program itu. Wibawa itu ya. Iya benar. Berarti baru masuk di dunia wirausaha karena ikut-ikutan Mas Haris. Iya. Diajak Mas Haris. Betul, tapi ya karena program itu juga. Dari program Wibawa. Nah, dan seberapa penting sih menurut Mas Haris dan Mbak Ina nih, seberapa penting program Wibawa dan P2MB ini dalam meningkatkan jiwa entrepreneur dari mahasiswa itu sendiri? Dan kan nggak cuman kan yang kita bukan dari prodi yang khusus ke ekonomi bisnis ya, tapi kita juga dari prodi mana-mana gitu, dari ada pertanian, peternakan, mungkin FMIPA, FIP dan lain-lain. Gimana seberapa penting sih program Wibawa dan P2MB ini dalam meningkatkan minat dari wirausaha mahasiswa? Silakan. Oke. Jadi kalau kita berbicara penting nggak pentingnya atau mungkin tingkat kepentingan itu menurut saya penting sekali ya. Karena menurut saya entrepreneur itu sebenarnya bukan profesi ya. Entrepreneur itu kalau menurut saya itu jiwa sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi sosok entrepreneur sejati yang mana kita walaupun hancur di bawah itu kita tetap berpegang teguh bahasanya saya itu memiliki jiwa entrepreneur. Saya harus berkembang ketika jatuh, saya harus bangkit ketika lagi drop itu. Nah, kalau misalkan buat mahasiswa, tentunya dengan adanya program Wibawa dan P2MB, ini kan kita sangat banyak difasilitasi, mulai dari pendanaan, kemudian pembinaan, kemudian kita juga ditemukan dengan mentor-mentor juga. Kita dibina dengan Bapak Ibu dosen yang memang sangat luar biasa sekali ketika membina kita. Itu menumbuhkan jiwa kita. Jadi jiwa tadi entrepreneur itu muncul ketika kita mengikuti program tersebut. Nah, nanti kita bisa merasakan manfaatnya ketika kita udah lulus. Jadi misalkan waktu mahasiswa kita udah menjalankan usaha, kita udah jadi bisnismen, waktu lulus itu oh ternyata dulu waktu saya ikut program ini tuh manfaatnya baru saya nikmatin sekarang ya gitu. Jadi waktu lulus kita tuh udah tenang gitu, udah nyantai, kita tinggal lanjutin usaha yang kita rintis mulai dari mahasiswa dulu gitu. Oke, kalau dari Mbak Ina sendiri?
Gimana menurut Mbak Ina? Oke, kalau aku kan bener-bener ngerasain ya, yang awalnya mahasiswa terus bener-bener ngerasain terjun di dunia bisnis itu ya pas tengah-tengah kuliah dan dari program ini. Menurut aku sih itu penting banget ya dan bermanfaat sekali menurut aku untuk mahasiswa, karena kebanyakan mahasiswa takut mulai bisnis karena modalnya banyak atau nggak ada modal, padahal sebenarnya saat status kita masih mahasiswa itu pendanaan banyak banget, terutamanya yang salah satunya itu tadi Wibawa dan P2MW. Selain untuk ini ya suntikan dana juga buat mahasiswa untuk mulai usaha, tapi itu tadi benar juga kata Mas Haris, aku sendiri pun mulai merasakan jiwa entrepreneurnya tuh gimana, kepemilikan usaha. Oh, aku tuh punya usaha, jadi aku punya tanggung jawab harus ini. Aku punya tim yang harus aku pikir juga, enggak aku sendiri. Belajar juga gimana bagi waktu, gimana berdiskusi dengan tim, dan gimana cara menjalankan bisnisnya itu agar tetap jalan gitu sampai lulus. Dan benar kata Mas Haris juga, setuju. Kalau sekarang mahasiswa kan setelah lulus itu bingung ya, aku mau kerja apa gitu. Tapi kalau misal kita udah nyicil dari sebelum kita lulus, plus pendanaannya itu didanai dari kampus, didanai dari negara, sekarang kita tinggal menjalankan bisnis yang udah kita buat, itu kita nggak perlu susah-susah cari loker ke sana ke sini, nggak perlu ngeprint CV atau ini itu, karena kita yang punya bisnisnya gitu. Jadi difasilitasi oleh kampus dengan adanya program Wibawa dan P2MW ini ya. Oke. Nah, mungkin dari Mas Haris dan Mbak Ina, dari pengalaman yang udah kalian berdua berkecimpung nih di dunia bisnis jamur, ini adalah salah satu produk dari bisnis P2MW dari Wibawa ya, dari mulai Wibawa sampai P2MW sampai sekarang, dari 2022 sampai 2025 ini berlanjut. Ini salah satu produknya nih teman-temannya, itu produk Fresh Jamur. Nah, mungkin bisa nih dikasih tips and trick kepada mahasiswa seperti saya ini, gimana sih caranya kita untuk mulai mengembangkan jiwa ke entrepreneur atau jiwa kewirausahaan kita mulai dari mahasiswa. Kan tadi dikatakan ya banyak banget tantangannya, kayak modalnya terbatas, mungkin susah bagi waktunya dan lain-lain. Mungkin menurut Mas Haris dan Mbak Ina itu seperti apa? Oke. Jadi untuk trik dan tips sendiri itu mungkin kalau dari pribadi saya itu masih umum ya. Tapi kuncinya yang utama, kalau misalkan kita ikut program-program dari kampus, program-program dari Dikti, itu kunci satunya itu adalah kita harus jujur ya. Jujur, integritas. Kita harus jujur ya, kita harus bisa memanfaatkan kepercayaan. Karena saya waktu dapat pendanaan itu saya berpikirnya kita bukan dapat uang cuma-cuma, kita bukan dapat pendanaan buat kita pakai secara konsumtif aja gitu. Saya berpikirnya gimana caranya dengan uang ini saya itu bisa memberikan sesuatu yang lebih. Misalkan uang yang pendanaan yang diberikan bisa kita kembangkan dan sesuai dengan tujuan adanya program ini gitu. Bukan hanya kita dapat pendanaan terus kita pakai untuk kegiatan yang memang beda dengan RAB yang kita tulis. Kalau misalkan kita udah berpikir seperti itu, saya yakin pasti berhasil gitu. Saya yakin pasti berhasil, walaupun memang perjalanannya sangat berat dan penuh dengan lika-liku ya gitu. Terus kemudian tipsnya ya biar kita bisa berhasil dan juara di P2MW nasional ya, atau KM Expo ya. Iya, betul. Yang pertama itu tadi, kita jalanin bisnis dengan sungguh-sungguh, kita atur supaya bisnis bisa bertahan, bisa sustain, dan bisa menghasilkan profit yang banyak atau profitable. Kalau misalkan kita jalanin bisnis dengan bagus dan hasil cash flow-nya bagus, profitnya juga bagus, insya Allah kita tuh waktu di Munef walaupun nasional pun walaupun jurinya memang dari pusat ya, kita tenang aja. Jadi karena kita berbicara realitas itu, berbicara kenyataan gitu. Real, jadi kita nggak cuma ngira-ngira, kita nggak cuma bikin kata-kata atau mungkin kita berbicara tidak sesuai data. Karena kalau misalkan kita pakai data itu udah tenang gitu. Usahanya seperti ini, hasilnya seperti ini, pasarnya seperti ini, timnya seperti ini, kedepannya mau gimana kita udah tahu, usaha kita ditanyain secara detail kita udah tahu, karena
memang usaha yang kita jalankan melalui program tersebut itu udah bener-bener real, nyata dan berjalan gitu kan. Oke, kalau tadi Mas Haris mengatakan kuncinya jujur. Kalau dari Mbak Ina, menurut Mbak Ina seperti apa, Mbak? Oke, aku setuju banget ya sama Mas Haris tadi. Dan yang paling penting dari poinnya bisnis itu jantung dari bisnis itu kan pasti penjualan. Apalagi nanti kalau di P2MW di Wibawa, otomatis kalau mau jadi pemenang juga itu nanti bakalan ditanya nanti pasarnya kemana, penjualannya gimana, marketnya gimana. Nah itu semua kan nggak akan kita dapat, profit juga nggak akan kita dapat kalau belum ada yang namanya penjualan. Jadi buat teman-teman mahasiswa sih kalau tips dan triknya, yuk diturunin egonya, jangan malu buat jualan. Kalau misal pas masih mulai udah ragu nih, aku punya ide nih tapi masih bingung jualannya gimana, aku mulai jualannya dari mana ya? Karena kalau teman-teman mahasiswa ide usaha, kreativitas, inovasi usaha, ide-idenya tuh udah patut diacungi jempol, udah nggak usah diragukan lagi. Kreatif tapi gitu ya. iya, tapi pasti yang sering kita dengar mesti, Mas aku punya ide ini nih tapi jualannya gimana ya, Mbak aku punya ide ini tapi aku masarinnya gimana ya. Padahal kita sebagai mahasiswa itu punya pasar yang gede yang namanya kampus. Nah mulai dari kampus itu kita bisa loh, kalau misal kita nurunin gengsi ya, kita misal jualannya kopi nih, kita bawa ke kampus, ke kelas, kita jual di lorong-lorong kampus. Kan sekarang ada nih kantin kejujuran. Nah, itu produk kita, ide kita itu nih kita bawa ke kampus. Bahkan kita punya juga dosen, bapak ibu dosen itu kita tawarin, pasti beliau-beliau itu bakal mendukung bisnis kita. Nah bahkan dari situ kita bisa dibantu dan dibimbing. Oh Mbak, dari channel-channel kampus itu saya punya teman ini loh, kita bisa ikut nawari. Jadi kalau teman-teman mulai usaha itu jangan gengsi. Jadi di kampus itu banyak banget peluangnya, relasinya dan pasarnya besar sekali gitu. Oke, ini mungkin saya mau nambahin dikit ya Pak ya. Jadi buat pesan aja ya buat mahasiswa yang memang sekarang masih aktif kuliah. Pesan saya lebih baik kita hancur ketika kuliah ya. Lebih baik kita hancur ketika kuliah daripada kita hancur setelah kuliah. Karena waktu kuliah itu adalah waktu terakhir di mana kesalahan kita masih dimaafkan. Karena ketika kita udah terjun bener-bener bisnis setelah terkuliah ya, itu kita salah itu bukan cuma dimarahin, kita bisa di blacklist, kita bisa mungkin berurusan dengan yang banyak gitu. Jadi pesan saya lebih baik kita hancur ketika kuliah daripada kita hancur setelah kuliah. Karena misalkan kita hancur ketika kuliah, kita tuh masih bisa belajar, kita masih bisa memperbaiki diri, dan nanti hasilnya ketika kita udah lulus kuliah, kita sudah bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang waktu dulu kita kuliah, dan kesalahan tersebut gak kita ulangi lagi. Intinya manfaatkan dunia kuliah ini sebelum kita life after graduate yang real, kenyataan real di kehidupan nyata gitu ya Mbak ya. Oke. Nah menurut Mas Haris dan Mbak ini nih, kenapa sih mahasiswa atau orang-orang itu perlu berwirausaha? Dari pendapat Mas Haris seperti apa? Oke, kalau menurut saya begini, saya tuh mungkin banyak sedikit ya yang memang seprofesi dengan saya ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang terutama dari angkatannya sendiri yang memang memilih jalan wirausaha atau entrepreneur pasca kampus itu mungkin bisa dihitung dengan jari ya, dari beratus-ratus orang ya. Saya juga pernah ngecek di survei alumni ya, pendataan survei alumni di UNS yang melakukan wirausaha pasca kampus itu kurang dari 10%. Tentunya kan sangat sedikit ya, banyak kan mereka mungkin lanjut studi atau mungkin bekerja pada korporat atau instansi tertentu gitu. Nah saya berpikirnya gini deh, kalau kita wirausaha memang berat, saya yakin berat. Karena kalau wirausaha itu kurvanya kan seperti ini ya, jadi lurus, turun, kemudian naik. Rata-rata mereka itu gagal ketika kurva waktu turun. Nah itu yang seleksi ya, misalkan kita masih sebagai entrepreneur sejati, tentunya kita masih bertahan walaupun kita hancur secara materi, hancur secara waktu dan lain. Itu semua kita korbankan waktu kita di bawah. Dan saya yakin kurva waktu naik itu tinggal senengnya kita aja, kita berkembang. Kemudian saya juga pernah berpikir gini, misalkan kita jadi pegawai ya, misalkan dengan gaji rata-rata ya 4 atau 5 juta, itu kita kerja 30 tahun mungkin ya. Itu dulu saya pernah kalkulasi, mungkin kita sampai pensiun kita bisa mendapatkan uang
sekitar 1,8 M ya. Tapi kalau misalkan kita wirausaha walaupun hasilnya nggak nentu, istilahnya kita di umur 25 tahun atau di bawah 30 tahun, kita udah mendapatkan nominal segitu, selesai. Berarti kita udah sebagai pensiunan PNS kalau saya bilang ya gitu ya. Jadi pola pikir saya seperti itu, memang beda dengan yang lain, tapi saya yakin apa yang saya lakukan dengan tujuan mulia yang saya punya juga, yaitu saya pengen berdayakan masyarakat, saya pengen buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Insya Allah hasilnya bagus, walaupun memang saya memilih jalan yang berbeda dari teman-teman gitu. Life is choices, dan benar sih, dan aku setuju dengan pendapat dari Mas Haris bahwa sebagai seorang entrepreneur itu harus memiliki jiwa yang gigih ya Mas. Saat kita di bawah itu nggak boleh menyerah, dan kalau aku lihat di podcast gitu, 10 kali kamu jatuh, 11 kali kamu bangkit, bangkit kembali. Jadi harus jatuh tapi bangkit kembali, dan itu yang harus ditanamkan dalam jiwa entrepreneur ya Mas ya. Oke. Nah, kita sudah banyak belajar nih dari pengalamannya Mas Haris dan Mbak Ine yang sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita, apalagi di kita yang berjiwa entrepreneur di mahasiswa ya. Dan mungkin dari Mbak Ine dan Mas Haris ada yang ingin disampaikan, kata-kata terakhir, closing statement, silahkan. Mungkin dari aku untuk teman-teman mahasiswa semua yang mungkin udah punya ide usaha, itu jangan dipendam sendiri, bisa kita tuangkan di proposal atau enggak, iya benar, bisa kita tuangkan juga di proposal P2MW atau pendanaan-pendanaan lain, lomba atau apapun itu, karena itu juga bisa jadi salah satu modal kita buat cara kita mencari modal. Jadi udah nggak ada alasan aku mahasiswa kalau mau buka usaha itu modalnya gede, jadi nggak mungkin mahasiswa buka usaha, itu salah sih pemikirannya. Padahal justru karena kita mahasiswa, pendanaan modal itu terbuka sangat lebar, dan juga saat kita masih mahasiswa relasinya itu banyak sekali. Kita mau belajar kemana, ke PT mana atau dengan siapa, itu sangat open gitu. Jadi teman-teman mumpung sekarang waktunya masih ada, mumpung masih jadi mahasiswa ya, belum lulus, itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terus jangan pernah takut kalau aku terjun di usaha nanti kuliahku keteter atau akademisku gimana gitu. Alhamdulillah kita berdua lulus tepat waktu, lulus dengan kumlot juga alhamdulillah, dan apa ya, nggak ada yang direlakan gitu, usahanya tetap jalan dan akademisnya juga tetap jalan, berjalan seiringan. Jadi kayak nggak ada alasan ya. Jadi nggak ada alasan tidak berwirausaha. Benar, lebih baik mencoba daripada kita nggak coba sama sekali dan kita nggak tahu. Wow, dari Mas Haris sendiri silahkan, ada yang mau ditambahkan? Mungkin tambahan sedikit dari saya buat mahasiswa yang masih aktif, semangat terus, maksimalkan status kalian sebagai mahasiswa ya, maksimalkan status kalian sebagai mahasiswa. Jangan sampai teman-teman yang masih kuliah ini ketika lulus kecewa gitu, merasakan kecewaan, loh dulu saya ketika mahasiswa kok nggak seperti ini, dulu ketika saya mahasiswa kok nggak melakukan hal ini gitu. Jadi sebagai mahasiswa maksimalkan relasi, kemudian maksimalkan opportunity yang ada. Ya, betul. Wow, sudah sangat berdaging sekali obrolan kita podcast pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih untuk sharingnya nih Mbak Ine dan Mas Haris. Dan teman-teman, di depan kita juga ini ada Z Coffee. Ini merupakan salah satu produk wirausaha entrepreneur kolaborasi dari Basnas RI dan UNS. Teman-teman yang entrepreneur ini bisa mengulik lebih dalam di sosmednya Z Coffee @ZCoffeeUNS. Ini murah banget Mas, Mbak. Ini cuma start from 10.000 aja. Bisa dicobain langsung, silakan. Sini ya. Nah, ini teman-teman bisa coba kunjungi booth-nya yang ada di dekat Masjid Nurul Huda. Dan ini masih banyak lagi loh varian-varian yang ada di Z Coffee ini. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Haris dan Mbak Ine telah
datang main-main nih ke podcast DAKM. Semoga usahanya semakin lancar, semakin banyak omsetnya dan dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Amin. Demikian podcast DAKM kali ini. Saya Brandy Kanulam pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.